Pada minggu kemarin kalian sudah pada menonton video tentang Garda VIP yang membahas apparel Mills. Kali ini lanjutkan lagi nih dengan apparel baru yang mensponsori Persija Jakarta seperti thumbnail ya kan? Simak terus videonya sampai habis dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Garda VIP di channel Garda VIP yang akan mensponsorkan, mensponsorkan sih ya mereview tentang apparel lokal. Jadi produk-produknya itu seperti apa aja, cerita-cerita tentang apparel lokal di Indonesia itu seperti apa, gimmick-gimmicknya itu bagaimana, terus juga produk-produknya itu seperti apa. Nah, kali ini saya akan membahas self apparel baru keluaran dari Persija Jakarta, atau lebih tepatnya manajemen Persija Jakarta yang bekerja sama dengan salah satu penyedia merchandise gitu ya. Apa kemarin sempat baca itu lupa, ini materinya kurang lengkap. Bagi yang ingin menambahi, kita diskusi di kolom komentar supaya banyak orang yang lebih kenal dengan apparel yang satu ini, ya kan? Pada awal tahun 2020 kemarin, lebih tepatnya pada bulan Februari, Persija membuat gebrakan baru menggandeng self apparelnya dengan nama Juara dengan CEO-nya Bapak Mokhtar Sharman setelah putus kontrak dengan apparel lokal lainnya yakni Specs, ya kan? Seperti yang kita tahu, Specs sudah menyediakan seragam tempur Persija selama 3 musim kebelakang. Hal yang membedakan apparel Juara dengan apparel sebelumnya, apparel Juara ini tidak hanya menyediakan kebutuhan di lapangan saja, melainkan juga kebutuhan di luar lapangan seperti lifestyle, macam itulah ya. Terus merchandise buat para Jackmania atau Jack Angel yang ingin membeli pernak-pernik khas Persija. Nah, keren banget tuh. Jadi para pemain Macan Kemayoran ini, skuad Macan Kemayoran, bukan hanya didandani di lapangan saja, tetapi di luar lapangan mereka harus tampil kece-kece badai. Terbukti dengan hadirnya Persija Store khusus dari apparel Juara ini di Plaza Festival Kuningan, Jakarta Selatan yang sempat buka pada bulan Maret 2020 dan harus tutup kembali setelah buka beberapa saat, itu sebulan atau nggak salah ya, kalau nggak salah sebulan sih. Tutup kembali karena adanya PSBB yang diterapkan oleh Gubernur Jakarta, yakni Bapak Anies Baswedan. Tapi nggak masalah, apparel Juara masih bisa jualan online melalui Shopee, Tokopedia, ya segala macam marketplace yang disediakan oleh apparel Juara. Tentu saja hal tersebut tidak berlangsung begitu lama lah ya tutupnya ini, karena pada bulan Juni mereka diperbolehkan buka lagi dengan ketentuan-ketentuan yang ada, menerapkan prinsip protokol kesehatan khusus COVID-19 itulah ya. Pokoknya semacam itulah ya. Nama apparel Juara ini menurut saya diambil karena Persija pernah menjuarai Shopee Liga 1 pada tahun 2018 sebelum ketikung oleh Bali United di musim 2019. Dan Persija ini pernah mewakili di ASEAN Cup gitu ya. ASEAN ya? ASEAN apa? ASEAN. Ya itulah, pokoknya saya kurang begitu mengikuti, kurang begitu paham juga. Itu menurut saya, karena pernah juara, jadi harapannya ke depannya Persija dengan menggunakan apparel ini menjadi juara lagi. Kan udah pernah, masalahnya 2018 pernah dan terbukti bisa kan. Jadi harapannya musim berikutnya bisa juara. Dan logonya pun di sini menggunakan J dan R. J dan R tuh kebanyakan orang kan taunya junior, tapi di sini bukan junior. Di sini namanya Juara. Pada awal kemunculannya nih, apparel Juara ini banyak banget komentar dari para netizen terhormat ini. Jadi munculnya emang dengan gimmick-gimmick yang bagaimana gitu ya. Saya kan bahas satu persatu apa saja ya gimmick yang ada di apparel Juara bersama Persija Jakarta ini ya. Pro kontra yang pertama nih, saya akan bahas mengenai harga jersey player issue. Wah, dengan gebrakan 799.000 ya 800.000 lah ya enaknya ya sebutnya. Itu ada jersey PI-nya, terus juga sponsorless menggunakan box set gitu aja. Ini agak ya banyak muncul pro dan kontra sih.
terutama bagi para Jackmania dan Jack Angel. Kok harganya mahal banget? Kok harganya bisa segitu? Apalagi sponsorless, kalau mereka mau seperti yang dipakai pemain harus nambah lagi biaya atau merogoh kocek yang lebih dalam lagi gitu kan. Tapi ya wajar sih kalau menurut saya hal semacam tersebut, karena Persija ini menghadirkan pemain-pemain yang top-top banget seperti Marco Simic, terus ada Marco Motta, itu kan gajinya juga nggak kecil gitu ya, butuh dana yang besar. Salah satu pemasukan klub yang terbesar itu dari segi penjualan jersey atau merchandise. Nah, Persija menerapkan tersebut ya wajar, nggak masalah. Tapi bagi saya, komentar dari saya sendiri nih selaku pecinta jersey lokal, untuk harga segitu sponsorless, nggak ada sponsornya yang disebut player issue, harapan saya sih player issue sama dengan persis yang dipakai oleh pemain gitu ya. Pemain kan pasti pakainya ada sponsornya dong, nggak mungkin dia pakai yang polosan. Tapi Persija menerbitkan player issue dengan boxes khusus bersertifikat, itu sponsorless ya kan. Ya mau gimana lagi, tapi untungnya Persija juga menerbitkan versi replika dan versi supporter version. Harga dari replika ini sendiri, seperti yang saya punya ini versi replika lah ya, harganya itu sekitar 400 ribuan ya, 399 ribu. Dan yang versi supporternya itu 250 ribu. Ini nih masalah yang timbul yang kedua ini di sini, di versi supporter ya. Setelah awalnya mereka menerbitkan harga 250 ribu, tapi belum ada barangnya. Dan akhirnya mereka menerbitkan PO, pre-order dengan harga 150 ribu. Mungkin dari manajemen Persija Store atau Apparel Juara ini tidak menyangka antusiasme para Jackmania dan kolektor jersey lokal itu membludak segede gitu loh. Jadi akhirnya banyak yang pesan pre-order melalui sistem PO-nya itu versi supporter karena lebih murah, paling murah. Dan warga Indonesia itu juga senengnya yang penting kelihatannya sama dan original, bukan KW. Yang KW aja kadang-kadang kalau murah ya dibeli itu kan. Apalagi ini original, harga 150 ribu, daripada hilang 250 ribu kan lumayan, hemat 100 ribu. Jadi banyak yang pesen PO. Akhirnya manajemen Juara ini kewalahan dengan pesanan tersebut dan berakibat waktu penyelesaian yang molor banget. Nah, ini kan supporter Persija, Jackmania dan para kolektor jersey lokal itu akhirnya apa ya? Ya protes untuk apparel segede Persija Store gitu, nggak sesuai dengan yang dijanjikan waktunya. Apalagi ketika datang kemasannya juga semacam itu ya. Nggak masalah sih, ada yang bilang kita kan beli jersey-nya aja, nggak beli plastiknya. Ya, tapi dengan harga 150 ribu ekspektasinya, bukan 150 ribu sih, 250 ribu kan harusnya kan. Ekspektasinya pasti lebih mewah daripada yang diberikan Persija Store dengan Apparel Juara pada saat itu. Dan masalah ketiga yang timbul nih. Ya ini udah sering saya bahas sih. Saya paling sering protes untuk masalah sizing, ukuran. Persija Store dengan Apparel Juaranya ini menerbitkan PI, replika, dan supporter version berbeda-beda ukurannya, panjang kali lebarnya. Gimana coba? Ayo, mau beli yang salah satunya, misalnya di PI-nya saya beli XL, di replikanya saya harus belinya yang ukuran apa, itu harus beda lagi. Dan ini udah sempat dibahas oleh lokale jersey, Bang Spidey, menggandeng Om siapa ya, yang apa, jualan Arjuna Store itu, Arjuna Shop, online shop. Nah itu kan ada di situ dijelaskan. Ya pasti bagi rekanan Apparel Juara atau rekanan resmi ya, toko-toko lainnya yang menjual jersey Persija itu diprotes lah sama pembeli-pembelinya. Loh aku kemarin beli replika ukuran L udah muat, sekarang supporter versionnya ini harus ukuran apa, misalnya XL, double XL gitu. Ya aneh sih, sebetulnya aneh banget untuk sekelas Apparel Juara yang memegang Persija, klub yang sudah besar itu, hal semacam tersebut pasti diprotes, pasti banget. Dan komentar terakhir nih yang sudah saya temukan, saya kumpulkan itu adalah diskon gede-gedean yang diluncurkan Persija nggak lama setelah jersey dimunculkan, rilis jersinya ya. Ya boleh sih, sah-sah aja karena adanya pandemi virus corona yang menghentikan Liga 1 bergulir gitu kan. Daripada jersinya numpuk banyak,
ya didiskon aja lah, biar barangnya pada keluar semua, duitnya pada muter, bisa membiayai para pemain yang work from home. Pemain bola work from home, bisa nggak ya? Nggak bisa dong. Ya itu, ya akhirnya yang beli di awal-awal seperti kolektor jersey yang suka beli ketika rilis gitu ya, kecewa banget dong, kecewa banget. Waktunya itu nggak lama, sebulanan apa sebulan setengah itu udah didiskon hancur-hancuran, bahkan sampai ada yang 70% diskonnya untuk jersey-jersey tertentu ya. Ya gimana ya, marketingnya ini ada plus minusnya sih sebetulnya bagi Apparel Juara. Mungkin dengan alasan biar barangnya cepat muter, oke. Tapi dari segi pembeli, tahu gitu saya nunggu dong, nunggu sebulan kemudian. Dan mereka menjual dengan harga diskon itu pun pasti nggak rugi, pasti tetap untung, tapi untungnya sedikit. Nah kalau nggak didiskon untungnya gede banget dong. Ya kembali lagi itu untuk operasional klub Persija membayar pemain-pemainnya, nggak masalah kan. Postingan pertama Instagram dari Apparel Juara, ada IG-nya itu langsung dicek aja, pada 23 Februari 2020 menggandeng Marco Simic dan Osvaldo Hai, itu kan ada fotonya nih. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, selain menjual perjersian duniawi, ya, harta duniawi, Apparel Juara ini dengan Persija Store-nya juga menjual merchandise resmi dari Persija. Ada boneka, ada tumbler, ada baju batik, ada masker, ada helm bogo itu ya ada. Terus beberapa merchandise lainnya lah, bisa kalian cek sendiri di akun akun marketplace-nya. Selain itu, Apparel Juara juga menggandeng seniman lokal dari Jakarta, Bang Muklai itu kan. Jadi seniman gambar doodle kartun-kartun gitu digandeng untuk meremake jersey yang belum laku. Yang nggak belum laku sih ya, dipasarkan, tapi ditambahin sentuhan khusus di bagian belakang seperti itu. Akhirnya banyak yang pengen membeli lagi, jadi terjual lagi. Ini salah satu teknik marketing yang saya rasa cukup oke banget ya, dengan menggandeng ya seniman lokal untuk mengisi di jersey Persija ini. Selain itu, Persija juga menerbitkan sepatu yang menggandeng UMKM lokal, Zetro. Ada kan, lihat tuh sepatunya warna hitam, terus ada tulisannya JR, itu kan menggandeng Apparel lokal. Ini cukup keren, Persija Jakarta menggandeng UMKM lokal. Terobosan yang keren. Tidak ada tambahan lain lagi nih di Instagramnya Apparel Juara, kayak barang-barang di highlight-highlightnya itu nggak ada. Jadi kalau ingin mengecek apa aja yang dijual, itu lebih ke marketplace yang mereka sediakan ya. Dicek di situ stoknya masih ada apa enggak, terus sedang diskon apa enggak. Seringnya sih diskon saya lihat ya, tapi ya barangnya udah beberapa ada yang habis. Kalau mau langsung ke store-nya bisa ke kawasan Kuningan sana lah ya, tadi udah saya sebutkan. Itulah tadi sedikit cerita mengenai Apparel Juara yang merupakan apparel self-branding resmi dari Persija Jakarta. Dan bagi kalian semua para pecinta jersey lokal, terutama para yang suka nonton video Garda VIP, kita berdiskusi di kolom komentar. Semoga kedepannya apparel lokal Indonesia bisa semakin lebih baik lagi. Ngomongnya belepotan banget ya, ngaco. Nggak masalah, yang penting ada yang disampaikan. Oke, Apparel Juara, Persija juara.